Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Salsa Claudia. Rayakan Disnatalis yang pertama, Fakultas Kedokteran UNESA adakan tasyakuran dan istighosa. Persiapan menyongsong Konaspi 11, UNESA adakan FGD finalisasi data delegasi bersama para PIC internal dan eksternal. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka meningkatkan minat baca serta literasi sivitas akademika dan masyarakat, UPT Perpustakaan UNESA resmikan 2 ruang layanan, yakni Ruang Sirkulasi Kreatif Lounge dan Home Theater. Selain itu, bertepatan dengan peringatan Hari Kunjung Perpustakaan, dilaksanakan juga beragam lomba, yaitu storytelling tingkat pelajar dan mahasiswa, pemilihan duta baca, dan petugas ruang baca terinovatif. UPT Perpustakaan UNESA resmikan ruang lounge sirkulasi atau Creative Lounge di lantai G dan Home Theater di lantai 3 Gedung Perpustakaan UNESA, Kampus Lidah Wetan, bertepatan dengan perayaan Hari Kunjung Perpustakaan pada 12 September 2024. Ya, ke depan yang jelas UNESA ini maju terus. Perpus kan juga harus nggak pernah berhenti untuk menyesuaikan layanan, menyesuaikan teknologi dan semuanya itu agar nggak ketinggalan. Bahkan kalau bisa kita leading, termasuk beberapa hal kita memang sudah leading, yang ketinggalan kita coba kejarkan dan alhamdulillah hari ini ada pernyataan pimpinan mendukung ya, ini wis wayahe perpusnya UNESA maju seperti itu. Acara ini dihadiri jajaran pimpinan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pemenang lomba storytelling tingkat pelajar dan mahasiswa, peserta duta baca, dan petugas ruang baca terinovatif. Hal ini saya lihat mobilitas mahasiswa itu terlampau tinggi gitu. Itu saya buatkan link ruang baca digital teknik mesin Universitas Negeri Surabaya yang itu saya khususkan untuk skripsi. Di situ bisa mencari mungkin bacaan-bacaan atau dari para senior-senior sebelumnya yang sudah lulus dari tahun berapa itu sampai tahun yang terakhir itu bisa mereka baca juga judulnya di situ. Kita ada pojok statistik, kita berkolaborasi bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Jadi kalau ada sivitas akademika yang membutuhkan referensi apa saja berkenaan dengan statistik itu bisa langsung ke ruang baca. Nanti ada spot di situ, nanti kita arahkan. Kalau inovasi di tempat saya itu mengenai suara, Mbak, suara pengumuman. Jadi inspirasinya itu waktu ketika saya kayak pergi ke mana, kayak naik dari bandara atau stasiun, itu kan biasanya kita dengerin pengumuman tuh, perhatian seperti itu. Nah, itu saya terapin, Mbak, di ruang baca saya. Karena apa? Kalau pakai suara saya sendiri itu teriak-teriak itu kayak capek gitu loh. Akhirnya ya udahlah, gimana ya caranya supaya kayak bandara gitu kan, atau kayak stasiun yang kita punya pengumuman secara pusat kayak gitu. Akhirnya saya cobalah cari-cari kayak gitu. Rangkaian kegiatan ini juga memperingati Disnatalis ke-60 UNESA sebagai kampus yang memiliki jargon rumah para juara. Hadirnya duta baca sebagai representasi dan jembatan bagi mahasiswa untuk meningkatkan budaya gemar membaca di lingkung UNESA. Saya merasakan sendiri manfaat dan hebatnya buku, dan ada juga slogan yang mengatakan bahwa buku itu merupakan jendela dunia. Saya sangat percaya dan sangat yakin bahwa dengan membaca kita dapat meningkatkan value dalam diri kita dengan mengimplementasikan nilai-nilai dan insight baru yang kita dapat dari buku yang kita baca sebelumnya. Ruang lounge sirkulasi atau Creative Lounge dan Home Theater merupakan fasilitas tambahan untuk meningkatkan kualitas layanan UPT Perpustakaan UNESA yang dipergunakan untuk membaca, berdiskusi, berselancar literasi, dan aktivitas lainnya. Dari Surabaya, Tia Eser dan Livia Rahma melaporkan. Memperingati Disnatalis yang pertama, Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya gelar tasyakuran dan istighosa.
Acara ini dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur atas capaian-capaian yang sudah diraih oleh FK UNESA selama 1 tahun terakhir. Fakultas Kedokteran UNESA gelar acara tasyakuran dalam rangka memperingati Disnatalis yang pertama. Acara yang berlangsung di lobi lantai 1 Fakultas Kedokteran UNESA Lidawetan dihadiri oleh jajaran pimpinan fakultas serta sivitas selingkung FK UNESA mulai dari mahasiswa, dosen, hingga tenaga kependidikan. Agenda Disnatalis ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat dan tekad mewujudkan visi dan misi FK UNESA. Dekan Fakultas Kedokteran, Dr. Endang Sriwayuni Mkes, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh sivitas dan pihak yang berkontribusi dalam perjalanan FK UNESA sehingga mampu mewujudkan target dan capaian Fakultas Kedokteran selama 1 tahun terakhir. Progres yang sudah kita lakukan adalah di awal kita hanya punya prodi kedokteran, S1 kedokteran dan profesi dokter, dan kemudian di tahun kedua ini sudah ada tambahan 3 prodi baru, yaitu S1 keperawatan profesi nurse, S1 kebidanan profesi bidan, dan juga S1 fisioterapi. Kami juga akan segera meluncing layanan fisioterapi untuk sivitas, akademika UNESA maupun untuk masyarakat umum, dan ke depan kami juga akan membuka lagi program profesi fisioterapi, dan nanti mungkin ke depannya ini arahan Pak Rektor meskipun agak berat adalah Fakultas Kedokteran prodi kedokteran gigi. Tasyakuran ini diisi dengan berbagai rangkaian acara, mulai dari paparan capaian FK UNESA, pembacaan ayat suci Al-Quran, istighosa, dan kultum oleh Dr. Haji Muhammad Khairul Anwar SAG MEI. Sejak diresmikan hingga Disnatalis yang pertama, FK UNESA kini sudah memiliki 4 program studi dan 1 pendidikan profesi dokter. Dengan fasilitas yang mumpuni, Fakultas Kedokteran UNESA konsisten mempertahankan pencirinya, yaitu olahraga. Sebagai angkatan pertama tentunya berharap di FK UNESA ini tentunya lulusannya nanti akan menjadi lulusan yang nggak kalah baik dengan FK lain, dan kami sebagai tonggak pertama atau pionir pertama pasti bekerja lebih keras untuk mewujudkan dan membangun akreditasi bersama dosen-dosen menjadi lebih unggul, dan tentunya kami akan selalu bekerja keras melalui belajar dan juga praktikum dan juga tentunya skill lab dengan lebih baik untuk FK ini menjadi satu langkah lebih ke depan. Tasyakuran memperingati Disnatalis FK UNESA yang pertama ini diakhiri dengan pemotongan tumpeng oleh Dekan FK UNESA didampingi oleh jajaran pimpinan. Acara ditutup dengan santunan kepada anak yatim oleh sivitas FK UNESA. Para peserta berharap Fakultas Kedokteran UNESA dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Livia Rahma melaporkan. Dalam rangka penilaian tugas akhir mata kuliah Proyek Kepemimpinan, Badan Pendidikan Profesi Guru UNESA gelar karya proyek kepemimpinan dengan memamerkan ratusan karya inovatif dari berbagai bidang. Selain itu, berkolaborasi dengan Direktorat PPIS UNESA, gelar karya tersebut juga menjadi sarana kampanye anti narkoba bersama BNNP Jatim. Mahasiswa PPG Prajabatan UNESA gelombang 2 tahun 2023 dan gelombang 1 tahun 2024 adakan pameran gelar karya proyek kepemimpinan bertema Transformasi Pendidikan Keselarasan Inovasi dan Keberagaman. Sebanyak 130 karya inovatif dari berbagai bidang dipamerkan, seperti media pembelajaran, robotika, digitalisasi desain motif batik, augmented reality bencana alam, serta metode layanan konseling model permainan. Nah, di sini kami menggunakan media untuk layanan bimbingan kelompok dengan Hudo atau Human Ludo. Jadi, kami membuat permainan Ludo dengan memanfaatkan peserta didik sebagai bidiknya. Jadi, permainannya ini nanti disasarkan untuk peserta didik yang minim interaksi sosial, jadi memiliki interaksi sosial yang rendah. Nah, dengan permainan ini diharapkan peserta didik itu mampu meningkatkan kemampuan interaksi sosialnya dengan itu tadi. Jadi ada seperti semacam barcode, di mana di barcode-nya itu nanti ada isi semacam studi kasus. Jadi setiap peserta didik yang mendapatkan
dapat barcode-nya itu nanti mereka nge-scan, kemudian mereka menjawab studi kasus yang berkaitan dengan konsep diri. Dalam kegiatan ini, BPPG UNESA juga berkolaborasi dengan Subdirektorat SMCC, Direktorat PPIS UNESA, serta BNNP Jawa Timur untuk sosialisasi anti penyalahgunaan narkoba dan pembiasaan pola hidup sehat melalui senam kebugaran guru Indonesia dan senam Pound Fit. Pada opening seremoni, Ketua BPPG UNESA, Dr. Fatkur Rahman Kafrawi MPD menyampaikan bahwa lulusan PPG UNESA tidak hanya dibekali dengan kompetensi akademik, mereka juga dituntut untuk menguasai soft skill, berupa leadership dan jiwa kewirausahaan, serta kemampuan beradaptasi yang baik. Selain itu, melalui sambutan yang dibacakan oleh Wakil Rektor Bidang 2 UNESA, Dr. Bahtiar Saiful Bakri MPD, Rektor UNESA, Cak Hasan, juga mengapresiasi gelar karya yang diadakan oleh BPPG UNESA sebagai gelar karya terbesar pertama yang dilaksanakan selama BPPG UNESA berdiri. Cak Hasan juga berpesan agar guru Indonesia masa depan mampu menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan sehingga kehadirannya dinantikan oleh para peserta didik. Kalau dulu kita kan ngalami bahwa mengharapkan gurunya tidak datang, tapi sekarang mindsetnya harus kita berubah dengan model pembelajaran yang kekinian yang disenangi oleh siswa sesuai usianya, sesuai kondisi geografisnya, sehingga guru itu dinantikan siswanya di sekolah, sehingga situasi sekolah itu bisa nyaman dan mereka menyenangkan, bahagia. Nantinya, karya yang dipamerkan akan dikurasi dan dibantu dalam pembuatan hak patennya. Selain itu, karya tersebut juga berpotensi turut serta dalam lomba peringatan Hari Guru Nasional mendatang. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Fitranto Wahyu melaporkan. Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi atau LPSP UNESA kukuhkan sekaligus mengambil sumpah profesi lulusan Pendidikan Profesi Guru atau PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Pelaksanaan program PPG Prajabatan ini guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui penyaringan secara disiplin para calon guru agar siap terjun menjadi guru yang profesional, adaptif, kreatif, dan inovatif. 1014 dari 1080 mahasiswa lulusan PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 ikuti pengukuhan dan sumpah profesi di auditorium Gedung LPSP Lantai 9, Kampus 2 UNESA Lidah Wetan pada 14 September 2024. Persentase tingkat kelulusan PPG Prajabatan 2023 mencapai 94% dan berlangsung 2 sesi. Mengusung tema menyiapkan pendidik profesional menuju Indonesia Emas 2045. Melengkapi kegiatan para mahasiswa selama menempuh pendidikan 2 semester di UNESA. Harapannya karena sesuai harapan pemerintah, PPG Prajab lulusan ini salah satu untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia, otomatis akan meningkatkan pendidikan secara nasional. Maka PPG Prajab ini di dalam rangka pembelajaran di UNESA pun ini sifatnya sekret ya, atau ketat ya, disiplin. Kalau tidak nurut dengan aturan UNESA karena ini kaitannya dengan alumni ya, maka kita tinggalkan. Maka lulusan yang sekarang ini 94%. Kami tidak mengeluh karena 94% itu yang terbaik secara akademik dan non akademik. Dihadiri jajaran pimpinan, Dekan, Direktur Selingkung UNESA, Kepala PGRI Kota Surabaya, serta perwakilan Dinas Kota Surabaya, pengambilan sumpah profesi guru berlangsung khidmat. Prosesi ini diwakili 2 lulusan PPG, yaitu Efrina Wahyuning Tias dan Nova Sulemaniti, didampingi Rohaniawan Julianto dan Anung Priambodo. Sumpah profesi dipimpin langsung oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dr. Martadi MSN. Dari Surabaya, Tia Eser dan Tambang Waskito melaporkan. Guna tingkatkan kesadaran dan kecakapan digital di kalangan mahasiswa, Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNESA adakan seminar nasional bertajuk Transformasi Digital Berbasis Pemberdayaan Perguruan Tinggi sebagai Penggerak Indeks Kecakapan Digital Indonesia.
hadirkan 3 narasumber dari kalangan praktisi dan akademisi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis menuju peningkatan kecakapan digital bagi mahasiswa. Program Studi Ilmu Komunikasi Visipol UNESA gelar seminar nasional bertajuk Transformasi Digital berbasis pemberdayaan perguruan tinggi sebagai penggerak indeks kecakapan digital Indonesia pada 13 September 2024. Bertempat di Aula Sri Kandi Visipol UNESA, kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kecakapan digital di kalangan mahasiswa. Acara yang diikuti oleh mahasiswa ilmu komunikasi Angkatan 2023-2024 ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, baik praktisi maupun akademisi yang diharapkan mampu memberikan perspektif mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam menyikapi transformasi digital di era modern. Seminar ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan mata kuliah evolusi komunikasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis dan juga praktis mengenai perubahan dalam dunia komunikasi. Selain mahasiswa ilmu komunikasi UNESA, kegiatan ini juga diikuti mahasiswa program pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM dari Universitas Lambung Mangkurat dan Stikosa AWS Surabaya, sehingga menciptakan kolaborasi dan pertukaran ide lintas institusi yang memperkaya diskusi selama seminar. Beberapa narasumber yang dihadirkan antara lain Dr. Engineering Hari Budiarto MKom IPM, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, Dr. May Tiana Indrasari STMM, Chief Executive Regional of ACSB East Java, Dr. Anna Miftahul Huda Eskom MIKom, Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi Visipol UNESA. Ketua Pelaksana Acara, Dr. Eko Pamuji MIKom menyampaikan, seminar ini diharapkan dapat menjadi forum strategis bagi mahasiswa untuk menggali lebih dalam mengenai urgensi transformasi digital. Dengan terselenggaranya seminar ini, Program Studi Ilmu Komunikasi UNESA berharap dapat turut serta dalam memajukan kompetensi digital di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Tambang Waskito melaporkan. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, gelar rangkaian kegiatan Festival Sastra Jawa pada 13 hingga 15 September 2024. Salah satu kegiatan dari rangkaian Festival Sastra Jawa, yaitu Grand Final Lomba Nembang Campur Sari, yang diikuti siswa-siswi SMA tingkat nasional. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa FBS UNESA kembali menggelar rangkaian kegiatan Festival Sastra Jawa pada 13 hingga 15 September 2024. Rangkaian acara Festival Sastra Jawa diantaranya konser sastra, lokakarya, seminar nasional, dan Grand Final Lomba Nembang Campur Sari pada 15 September 2024 di lapangan utama Rektorat UNESA. Baik, jadi persiapan Festival Sastra Jawa ini sudah disiapkan sekitar 6 bulan yang lalu, mulai dari menghubungi alumni, lalu menghubungi para siswa-siswa SMA di sekolahan-sekolahan, dan kita pun juga menyiapkan dengan serius perihal suguhan baik dari konser sastra maupun untuk mengiringi lomba campur sari ini. Dari jumlah total peserta 199 orang yang merupakan siswa-siswi SMA tingkat nasional, 20 diantaranya lolos sebagai finalis yang terdiri dari 10 putra dan 10 putri. Para peserta memperebutkan kejuaraan, mulai dari juara 1 hingga juara harapan. Harapannya dengan terselenggaranya Festival Sastra Jawa ini banyak kalangan muda, kalangan yang sekarang kami harapkan bisa tresnani sastra Jawa, tresnani budaya Jawa begitu. Jadi lebih banyak lagi. Jadi ini ada lomba-lomba SMA pun juga supaya lebih tresno lagi dengan basa, sastra, dan budaya Jawa begitu. Festival Sastra Jawa merupakan rangkaian perayaan bulan bahasa di lingkung Fakultas Bahasa dan Seni yang puncak acaranya akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Puncak acara Festival Sastra Jawa menampilkan persembahan kolaborasi ketoprak lintas generasi, gabungan dari mahasiswa, dosen, dan alumni Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa UNESA. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Livia Rahma melaporkan.
Persiapan menjelang pelaksanaan Konvensi Nasional Pendidikan ke-11, Panitia Pelaksana Konaspi lakukan fokus group discussion finalisasi data delegasi Konaspi 11 pada 17 September 2024. Bertempat di Grand Mercure Hotel Surabaya, FGD ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang 1, PTN XLPTKN, dan PIC Konaspi masing-masing kampus. Konvensi Nasional Pendidikan ke-11 atau Konaspi 11 akan berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober mendatang. Pada pelaksanaan yang ke-11 ini, UNESA sebagai tuan rumah memastikan persiapan dilakukan secara matang dengan mengundang seluruh Wakil Rektor Bidang 1 dan PIC eksternal dari 12 kampus anggota Konaspi untuk melakukan fokus group discussion pada 17 September 2024 di Grand Mercure Hotel Surabaya. Mengusung tema, terwujudnya Indonesia Emas membutuhkan SDM unggul, Konaspi 11 menjadi momentum peralihan estafet pembangunan nasional menuju Indonesia Emas, era masyarakat adil sejahtera 2045. Sehingga melalui Konaspi, diharapkan lahir rekomendasi strategis pembangunan pendidikan nasional menuju Indonesia Emas. P11 yang di UNESA ini merupakan tindak lanjut dari Konaspi 10 yang dilakukan di Unimang, Universitas Negeri Manado pada tahun 2022. Jadi acara 2 tahun sekali. Yang mana acara ini merupakan acara formal dan rutin oleh Asosiasi LPTKN Negeri. Salah satu yang unik juga di Konaspi yang menjadi ciri khas, kita akan merumuskan dokumen kebijakan dalam bentuk naskah deklarasi 12 LPTKN. Lah di situ poin-poin peranan LPTKN istilahnya sebagai penjaga gawang yang standarisasi kualitas pendidikan di Indonesia seperti itu. Ya mulai dari kurikulum, SDM, termasuk misalkan yang lagi hits tadi yang disampaikan ya terkait PPG, kemudian akreditasi, kemudian yang P3K, PNS dan sebagainya nanti akan coba dirumuskan untuk rekomendasi ke Presiden. Harapan ke depan Konaspi ini nanti tujuan akhirnya itu akan menghasilkan rekomendasi supaya pendidikan di Indonesia ini semakin maju, tidak terus mutunya itu merosot. Karena setiap ada berita tentang pendidikan yang mutunya merosot, itu yang disalahkan itu adalah 12 ex-LPTK anggota Konaspi ini. Padahal yang menghasilkan guru itu adalah ribuan program studi di luar ex-LPTK ini. Pada Konaspi ke-11, terdapat 4 event besar, diantaranya konferensi internasional yang berlangsung pada bulan Agustus, yang kedua konvensi nasional, eksibisi pendidikan, dan olahraga kesehatan yang akan berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2024. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. Sebanyak 31 olahragawan muda potensial lakukan registrasi ulang dan penandatanganan Fakta Integritas di Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional atau SLOMPN UNESA. Penandatanganan Fakta Integritas ini didasarkan pada Surat Pengumuman Tahap Akhir Olahragawan tahun 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi. Dengan didampingi keluarga, 31 siswa SLOMPN UNESA hadir di Gedung Laboratorium Anti Doping Kampus 2 UNESA Lidah Wetan pada 18 September 2024 untuk melakukan registrasi ulang dan penandatanganan Fakta Integritas sebagai bentuk komitmen menjunjung tinggi sportivitas, disiplin berlatih, tingkatkan performa untuk raih prestasi optimal pada Olimpiade tahun 2028 dan 2032 mendatang. UNESA sebagai salah satu dari 4 sentra latihan olahragawan muda potensial nasional atau SLOMPN di Indonesia, menyatakan kesiapannya dalam melakukan pembinaan prestasi melalui aktivitas yang mendukung dengan saintifik olahraga, fasilitas yang memadai, dan komponen lain yang disediakan sebagai penunjang prestasi siswa atlet. Dalam sentra latihan olahraga muda yang akan dididik, akan dilatih, akan dikembangkan bakat, potensi, keterampilannya untuk menjadi atlet berskala internasional. Ini merupakan kepercayaan sekali lagi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menitipkan atlet-atlet muda kita dalam sentra latihan
ada 4 sentra se-Indonesia, salah satu diantaranya adalah UNESA. Ini merupakan kepercayaan dan terus tentunya kehormatan bagi UNESA untuk mengembangkan bakat-bakat muda ini. Dalam kesempatan ini, disampaikan juga hak dan kewajiban siswa SLOM PN selama berada di sentra UNESA. Perihal kurikulum yang bernama keberbakatan siswa SLOM PN disampaikan oleh Kepala SMP Lab School Unesa 3, Dian Hijrah Saputra, SPDMM. Siswa atlet SLOM PN berhak mendapatkan pendidikan yang bermakna dengan penyesuaian kerangka pembelajaran Merdeka Belajar yang diperoleh siswa dengan formula yang sudah ditentukan saat berlatih dan berproses. Rasanya senang aja, kayak bisa banggain orang tua gitu. Di sini juga bisa prestasinya bisa lebih bagus, makannya lebih terjamin. Jadinya di sini tuh pengalamannya juga bagus, lebih baik juga. Oyong Januar Asmara SEMM, Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Kemenpora RI, menyampaikan akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala selama 3 bulan untuk 31 siswa atlet dari 3 cabang olahraga, yaitu taekwondo, bulu tangkis, dan olahraga renang. Dari Surabaya, Tia Aisyah dan Sulfaili Yahya melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Salsa Claudia, tetap sehat dan sampai jumpa. We'll be right back.